Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Ini jam 6 pagi di daerah pegunungan. Kita cuma mau sedikit berbagi tentang hasil dari kamera bawaan MJX B20 ya. Ya, intinya inilah MJX Book 20 atau apa ini namanya. Intinya kita belinya second soalnya. Ini kameranya katanya 4K ya. Ini kita cek dan pilotnya masih amatiran. Saya sendiri baru menerbangkan drone ini 2 kali ya. Yang satu drone harga 500-an punya temen, kemudian yang kedua baru yang ini, baru 2 kali ini, atau lebih tepatnya kemarin kita nyoba menerbangkan ini kemarin, dan pagi ini kita mau terbangkan. Dan kalau teman-teman pengen beli drone dan masih bingung pilihan kamera yang mana, tapi kalau untuk yang MJX ini kita beli second, harganya 1.800.000 komplit ya. Baterainya dapat 2, dan di sini ada perlengkapan untuk kalau mau diganti pakai GoPro ya. Tapi di sini kita yang mau kita review itu bukan di review sih, lebih tepatnya yang mau kita tes itu adalah kameranya ini. Kamera yang katanya 4K bawaan MJX 20 itu hasilnya bagaimana. Nah, ini kita ngeditnya pakai HP ya, masih pakai HP KineMaster, tapi nanti kita ekspornya ke 4K. Kita ekspor ke 4K karena ininya 4K ya. Ya, untuk kondisi cuaca sendiri di daerah sini ya seperti ini jam 6 pagi. Matahari masih terik dari sana, arah terbit dari timur ya. Terbit dari barat. Dan lokasi pegunungan seperti biasa, terik sekali. Nanti kita akan coba drone-nya itu kayak sorot ke matahari, kemudian hasilnya seperti apa. Intinya muter-muter seperti itulah. Cuma muter-muter aja ya, nggak sampai jauh-jauh, nggak sampai nyelip-nyelip ke ganggangan kayu seperti itu, kita belum berani karena masih amatiran ya. Ya, sebelum lanjut untuk melihat hasil rekamannya, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Ya, dan hasilnya setelah kita terbangkan ya, kita cabut memorinya, kita pasang di HP dan kita cek, ternyata resolusinya beneran 4K, tapi hasilnya kita belum tahu ya. Untuk hasilnya kita akan edit dulu dan kemudian akan kita upload di channel YouTube kita ya. Oke lah. Kita akan lanjut ke pengeditan. Dan ini adalah hasil dari kameranya ya. Itu kita lagi menerbangkan drone-nya. Ini videonya tanpa kita otak-atik atau kita edit-edit, tambahin warna, tambahin saturation, nggak ada. Ini pure cuma langsung kita masukkan, cuma dipotong-potong ya. Tapi kalau masalah stabilizer itu kita nggak kasih. Itu ada tukang sayur yang baru saja menjajakan dagangannya di tempat kita ya. Masalah stabilizernya ini memang stabil dari sononya ya, nggak kita stabilkan untuk videonya. Jadi kurang lebih ya seperti ini. Ini kita kayak terbangnya nyamping gitu, nyamping ke kanan. Ketinggian juga nggak tinggi-tinggi banget, cuma di atas pohon kelapa sedikit. Kak, setelah ini saya lihat hasilnya sambil ngedit ya, itu saya lumayan terkejut, ternyata lumayan bagus juga untuk ininya ya, untuk kameranya, hasil kameranya. Dan ternyata KineMaster saya nggak support untuk ekspor di 4K ya, supportnya cuma untuk impornya aja. Kalau ekspornya nggak support 4K, entah bagaimana, saya kurang tahu settingannya bagaimana, yang kurang pas atau HP-nya yang agak kentang. Intinya ini nanti kita ekspor di QHD ya kalau nggak salah. Supportnya di situ soalnya, ini KineMasternya supportnya di QHD atau 2K mungkin. Nah ini posisi menghadap ke matahari, jadi yang putih itu di matahari ya. Jadi untuk kameranya kurang agak ke atas atau ndangak bahasa Jawanya. Ini emang agak menunduk ya untuk kameranya, jadi lihat bawah. Dan untuk menggeser-geser drone-nya ini kita masih agak kasar banget. Dan ya kurang lebih seperti inilah. Saya sih kalau pendapat saya pribadi ya, ini lumayan bagus banget sih. Saya nggak nyesal beli ini, dan
yang tadinya pengen saya kasih GoPro, tapi kalau lihat hasilnya kayak gini kayaknya kita enggak deh, kita pakai ini aja udah lumayan mencukupi ya. Kalau cuma untuk ambil-ambil spot-spot ya nggak terlalu lama lah. Kalau mau terbang lama mungkin pakai GoPro lebih agak lama sih, soalnya baterainya kan baterainya nggak digunakan untuk kamera juga ya. Dan untuk yang drone ini sendiri sih sejauh ini kita nerbangkan cuma sampai 15 menitan ya. Nah itu kita ada di bawah sambil memutar-muter drone-nya. Jadi ini posisi ini yang diputar bukan dari kameranya ya, ini emang drone-nya yang diputar kayak menghadapnya itu, ngadepnya itu kayak ngadep diputar gitu. Nah, ya kurang lebih seperti inilah untuk hasilnya. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri kalau mau beli yang MJX ini ragu atau enggak itu hasilnya bagaimana ya, silahkan dilihat sendiri. Ini tanpa diedit, tanpa distabilkan di Google Foto atau semacamnya, jadi ini pure cuma dari rekaman langsung kita masukkan, dipotong pun enggak ini ya, pas naik itu langsung kita kerekamnya mulai dari naik tadi sampai ke sini, nanti sampai turun lagi ya. Ini kita turunnya juga pakai autopilotnya, kan di sini ada kayak tombol home untuk kembali pulang, intinya bukan lagunya Kang Ben. Ya intinya kalau ini udah terbang jauh kemudian nggak kelihatan atau bagaimana, kita nggak tahu mau beloknya kemana-mana, itu tinggal dipencet tombol home saja, itu si drone-nya ini akan naik kemudian pulang ke lokasi utama. Yang penting GPS-nya dinyalakan yang ada di remote ya, jangan lupa dinyalakan kalau mau terbang di outdoor atau di apa jenenge, lapangan luas, atau intinya yang di luar-luar gitu. Kalau mau dalam rumah, mau cuma ngetes-ngetes itu katanya sih lebih stabil ke GPS-nya dimatikan. Nah ini posisinya kalau kita pencet home kayak naik sedikit gini kemudian akan turun lagi. Nah ini turunnya sangat pelan-pelan sekali. Nah ini posisi kita sudah pencet tombol home-nya, kemudian si drone-nya ini akan turun secara perlahan. Oke, mungkin ini hanya hasil singkat dari rekaman kita ya, dari kamera MJX B20. Jadi semoga video ini bermanfaat ya, bisa meyakinkan atau bisa setidaknya menambah referensi untuk teman-teman yang mau beli drone. Nah itulah, jadi cukup sekian dulu video kali ini, semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye-bye.